Maya adalah seorang pemilik sekaligus bos dari sebuah perusahaan yang besar di kota itu. Siska, aku sudah membaca semua laporan keuangan divisi kamu. Dan aku juga sudah lihat rekaman CCTV di gudang. Kamu benar-benar tega mengambil dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Duh Maya, itu tidak benar. Saya tidak pernah mengambil uang perusahaan, sumpah. Pasti ini salah paham. Saya ini kerja keras tiap hari, Bu, demi perusahaan ini. Ini bukan soal salah paham, Siska. Semua bukti sudah ada di meja ini. Transfer mencurigakan ke rekening kamu. Pembelian barang-barang yang tidak pernah dicatat di laporan, semuanya jelas. Tapi Bu, saya butuh uang itu buat biaya pengobatan adik saya. Saya nggak punya pilihan waktu itu. Saya nggak mau bilang karena saya takut kehilangan pekerjaan. Kalau kamu benar-benar kesulitan, kamu bisa bicara baik-baik. Tapi kamu memilih jalan yang salah. Dan itu adalah konsekuensinya. Mulai hari ini, kamu saya berhentikan dari perusahaan ini. Baik, Bu. Terima kasih atas segalanya. Saya minta maaf. Dunia bisnis itu kejam. Tapi kepercayaan yang dihianati lebih kejam lagi. Namun Siska menyimpan dendam kepada Maya dan akhirnya Kamu pikir kamu bisa menghancurkan hidupku begitu saja, Maya? Sekarang, aku yang akan hancurkan milikmu. Rasan tuh Maya. Ini semua karena kau putuskan jalan hidupmu tanpa ampun. dengan cepat kantor Maya terbakar habis dan beberapa hari kemudian Maya jatuh miskin. Semua harta yang dia punya digunakan untuk menambal kerugian yang ia terima. Pemirsa, kami saat ini berada di lokasi kebakaran hebat yang melanda sebuah kantor perusahaan swasta di pusat kota. Berdasarkan informasi yang kami terima, kantor ini merupakan milik Maya Anindya, seorang pembisnis wanita yang cukup terkenal dalam industri teknologi. Hingga saat ini, belum ada informasi pasti mengenai penyebab kebakaran ini. Tim forensik masih melakukan penyelidikan. Aku udah cukup sabar Maya, aku udah coba temenin kamu dari awal kamu bangun bisnis ini. Aku udah dukung kamu waktu semua orang ragu. Tapi sekarang kamu bahkan nggak punya apa-apa lagi. Kantormu kebakaran, reputasimu hancur, dan semua hubungan kita itu habis. Aku tahu aku salah, Rak. Aku terlalu fokus kerja sampai lupa segalanya. Tapi aku mohon jangan tinggalin aku sekarang. Aku masih bisa bangkit. Kita masih bisa mulai lagi dari awal. Mulai dari awal? Dengan apa? Dengan apa Maya? Kamu bahkan nggak punya pekerjaan sekarang. Aku itu nggak bisa hidup seperti ini terus. Aku punya pilihan dan aku memilih keluar dari semua kekacauan ini. Raka, aku mohon. Aku cuma butuh waktu. Aku janji bakal benerin semuanya. Aku cuma butuh kamu tetap di samping aku. Kayak dulu. Aku udah nggak punya energi buat itu Maya. Aku sudah capek cuma jadi pelengkap buat hidup kamu yang penuh ambisi itu. Sekarang kamu itu udah kehilangan semuanya. Dan aku sadar aku tuh juga harus pergi sebelum ikut tenggelam. Jadi segitu aja. Setelah semua yang kita lewatin, kamu tinggalin aku cuma karena aku jatuh miskin. Ini bukan soal miskin Maya. Ini soal harga diri. Aku pamit. Raka meninggalkan Maya begitu saja. Beberapa hari kemudian Maya masih saja merenungi nasib yang malang tersebut. Dari semua hal yang aku bangun bertahun-tahun, semuanya hancur cuman dalam semalam. Kantor kebakar, kakak pergi tanpa menoleh sedikit pun. Hidup macam apa ini? Maya terus scroll layar HP, muncul berbagai video pendek. Ada video motivasi, tiba-tiba muncul iklan dengan gambar minuman berwarna hijau segar. Cuaca panas, hati panas, kepala panas. Tenangkan semuanya dengan satu tegukan es lumut. Segar, sehat, dan viral. Pesan sekarang juga lewat aplikasi favorit kamu. Hah? Es lumut? Lucu juga namanya. Kelihatannya seger banget ya. Aku kayaknya butuh minuman dingin juga sih buat nenangin otak. Maya kemudian membeli es lumut dari iklan tersebut. Oke, ini dia es lumut cendol pandan tambah topping cincau. Kirim cepat, bayar selesai. Beberapa menit kemudian pesanan pun datang. Permisi, pesanan es lumut atas nama Maya.
Iya, itu pesanan saya. Makasih ya mas, udah repot-repot nganterin sampai sini. Sama-sama Bu, semoga harinya lebih baik ya. Hidup kadang aneh ya, kita bisa jatuh sedalam-dalamnya dalam waktu singkat, tapi ternyata hal kecil bisa bikin kita berdiri lagi. Es lumut ini sepele banget kelihatannya, tapi rasanya kayak bilang, hey, kamu pasti bisa nikmatin hidup, meski semuanya berantakan. Kalau cuman duduk dan nangis, aku gak akan kemana-mana. Aku harus mulai lagi, dari nol pun gak apa-apa. Aku udah kehilangan semuanya, jadi gak ada alasan buat takut mulai dari bawah. Maya mengambil ponsel mulai mengetik sesuatu. 5 menit kemudian. Cara membuat es lumut enak dan kekinian. Nah, ini dia. Kalau aku suka minum ini, pasti orang lain juga suka. Kenapa nggak aku jual aja? Siapa tahu ini jualan baru kan? Oke, ini awal yang baru. Maya versi baru yang gak takut jatuh, karena dia udah pernah jatuh terlalu dalam. Keesokan harinya dengan uang yang dia miliki, dia mulai berusaha membuka usaha es lumut. Wah, belanja banyak juga ya Bu, lagi mau bikin pesta atau usaha kecil-kecilan nih? Usaha kecil-kecilan mas, baru mau mulai jualan es lumut. Isi-isi dulu, siapa tahu jadi rezeki baru. Wah mantap tuh, lagi rame banget soalnya es lumut sekarang. Tapi maaf Bu ya, saya tuh ngerasa familiar sama ibu. Ibu bukan yang itu ya, yang punya kantor startup yang sempat kebakaran itu? Iya bener, itu kantor saya. Dan iya, tidak, saya yang sempat viral karena ditinggal suami saya setelah semuanya jatuh. Maaf ya Bu, saya itu nggak bermaksud menyinggung. Saya salut aja kalau saya itu di posisi ibu, belum tentu saya itu sekuat ini. Ini gak apa-apa kok mas, hidup ini memang penuh kejutan. Sekarang giliran saya dengan kejutan balik untuk hidup saya sendiri. Semangat ya Bu, semoga es lumutnya laris manis. Kalau udah jualan jangan lupa kirim ke sini ya, saya pasti beli. Siap mas Reno, doain aja ya, biar kali ini gak kebakar lagi, tapi malah berkembang. Maya mulai membuat es lumutnya itu. Oke, ini langkah pertama. Lebih jelasnya dulu, kayak diresap, nggak boleh terlalu cair, biar pas dibikin lumut, dia nggak hancur. Tambah gula, jangan kebanyakan, biar nggak bikin enek. Oke, aduk terus. Nah, ini mulai panas. Ini bagian favorit aku. Lihat tuh, dia langsung berubah. Jadi kayak lumut di sungai. Aneh, tapi scientific banget. Sekarang tinggal masukin ke botol, pelan-pelan biar nggak tumpah. Ini dia, es lumut Maya. Bukan cuma segar, tapi juga awal baru dari hidup yang hampir padam. Keesokan harinya Maya mulai berjualan untuk pertama kalinya, dan tanpa disangka banyak orang yang membeli dagangannya. Es lumut segar bu, baru jadi pagi ini, tanpa pengawet, tanpa pembuatan. Cobain dulu bu, dijamin segernya nendang. Maya. Wah, ini yang kemana viral di story WA ibu-ibu RT sebelah ya? Es lumut yang katanya seger banget itu. Iya bu, saya juga lihat tampilannya lucu banget. Warnanya hijau alami gitu. Bu Maya, ini campurannya apa aja ya? Ini campurannya jelly pandan bu, gula cair, susu, dan cincau bu. Semua bahan alami. Kalau ibu-ibu suka yang manis, bisa saya tambahin susu kental manis. Wah, anak-anak saya pasti suka nih. Segar, sehat, dan manis. Harga satunya berapa bu? Murah aja bu, cuma 5.000 satu botol. Kalau beli 3, saya kasih bonus topping jelly ekstra. Wah, saya beli 3 deh bu. 1 buat saya, 2 buat anak di rumah. Topping jelinya jangan lupa ya. Siap Bu Ayu. Nih es lumutnya ya, 1 topping jelly ekstra ya. Buat si kecil pasti senang. Saya juga di Bu Maya, beli 2 dulu. Kalau enak besok saya borong deh buat acara arisan. Wah, makasih banyak ya Bu. Mudah-mudahan cocok di lidah dan bikin ibu-ibu semangat hari ini. Saya cobain sekarang ya.
Ya ampun bunganya, ini segernya luar biasa. Ini tuh rasa yang pas banget di mulut. Bener bu, manisnya nggak lebay. Tekstur jelly juga tuh lembut banget. Bunganya, ibu bener-bener niat ya bikinnya. Alhamdulillah, saya seneng banget dengar ibu-ibu suka. Saya bikin ini sepenuh hati bu. Jadi kalau sampai enak di ibu-ibu, itu berarti usaha saya nggak sia-sia. Malam harinya Maya sangat bahagia karena usahanya laku keras dan mendapat keuntungan yang banyak. 50, 10.000, 20, 50, 100, 200. Astaga, ini lebih dari yang aku bayangin. Dari cuma 100.000 pagi tadi, sisanya aku bisa pegang hampir 1 juta. Cuma dari es lumut, hari pertama, ini hasilnya lebihnya. Ya Allah, ini rasanya kayak keajaiban. Aku bisa terusin ini. Aku bakal jual kepercayaan orang. Aku nggak akan berserah lagi. Ini bukan cuma soal uang, ini tentang mulai lagi dengan cara yang jujur. Beberapa hari kemudian es lumut Maya semakin ramai membeli, hingga membuat Maya kewalahan menangannya sendirian. Sabar ya bu, ini satu-satu saya usahain semuanya dapat gian. Wah, Bu Maya, sekarang antriannya makin panjang aja nih, sampai ke ujung lihat. Udah kayak antri sembako. Iya, saya sampai sengaja keluar lebih awal dari rumah biar gak kehabisan. Anak saya suka banget soalnya. Mbak Maya, kok nggak nyari bantuan sih? Masa jualan ramen begini masih diurus sendiri? Saya aja nggak nyangos-ngosor loh. Iya bu, saya juga udah mulai mikir buat cari bantuan. Tapi ya gitu, masih belum sempat mikir siapa yang cocok bantuan. Kalau butuh tenaga tambahan, coba aja ajak anak-anak remaja tetangga sini. Mereka lagi libur sekolah. Lumayan lah buat bantuin beresin pesanan. Makasih ya bu sarannya. Saya pertimbangkan banget itu. Sekarang saya buru-buru beresin pesanan ini bu, biar nggak makin panjang antriannya. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat Pak RT yang datang. Assalamualaikum Maya. Waduh, ramai sekali nih ya jualannya, laris manis ya. Waalaikumsalam Pak RT. Iya nih, alhamdulillah banget. Tapi saya jadi agak kewalahan nih. Pesanan terus berdatangan. Saya datang juga bukan cuma mau ngobrol bu. Jadi begini, minggu depan desa kita itu ada acara lomba kebersihan antar RT. Nah, saya sebagai koordinator konsumsi ingin pesan es lumut buatan ibu dalam jumlah yang besar. Wah serius Pak, pesan berapa banyak kira-kira? Kita butuh sekitar 150 botol. Nantinya dibagi untuk peserta, panitia dan juga tamu undangan. Ibu sanggup tidak kalau buat sebanyak itu? Saya usahakan ya Pak. Kalau diberi waktu 2 hari sebelumnya, saya bisa mulai nyiapin lebih awal. Tapi saya mungkin butuh bantuan tambahan buat produksi dan pengemasan. Tenang Bu Maya, ini kesempatan bagus buat usaha ibu makin dikenal. Terima kasih banyak ya Pak RT. Saya benar-benar nggak nyangka bakal dapat pesanan sebesar ini. Saya janji akan jaga kualitas dan tetap waktu pengirimannya. Itu yang saya harapkan Bu. Saya percaya sama ibu. Nanti saya kirimkan rincian lengkapnya lewat WA ya. Siap Pak, saya tunggu pesanannya. Sekali lagi makasih banyak atas kepercayaannya. Keesokan harinya, karena Maya kelelahan mengatasi semua itu sendirian, dia memutuskan untuk mempekerjakan tenaga bantuan. Nah Lisa, sekarang kamu jadi asisten saya. Dan mulai sekarang kamu akan mengikuti semua perkataan dan perintah saya. Dan kamu jangan melakukan hal lain di luar perintah saya, oke? Oke, siap Bu. Jadi kapan kita mulai membuat es lumutnya? Aku udah bawa bahan-bahannya nih. Wah, baik banget kamu Lisa. Ya udah, kita pakai bahan-bahan yang kamu bawa dulu ya. Saat Maya hendak memulai, ponselnya kemudian berdering. Wah, ini Pak RT, Uti soal pesanan kemarin. Lisa, kamu tunggu sebentar ya. Ibu angkat telepon dulu di depan. Jangan diapa-apain dulu bahan-bahannya. Siap Bu Maya, saya tungguin. 5 menit kemudian. Namun Lisa tidak tahan, dia berinisiatif membuat es lumutnya sendiri, tanpa pengarahan dari Maya. Bu Maya, tadi bilang teksturnya kayak lumut. Berarti yang lebih alami pasti lebih bagus dong. Nah ini lumut asli dari tembok belakang rumahku. Segar, masih basah, dan pasti kenyal kalau dikasih sedikit aci. Lisa membuka bungkusan plastik, menuangkan lumut hijau ke dalam baskom. Ia mengambil sendok dan mencampurkan dengan air sedikit, kemudian menambahkan tepung aci. Sedikit aja acinya, biar kenyalnya pas. Kalau terlalu banyak, nanti malah jadi dodol. Nah, ini dia. Siap, es lumut alami Lisa. Nggak pakai bahan palsu, nggak pakai pewarna.
Ini baru sehat, pasti Bu Maya bangga banget dengan hasil kerja keras aku ini. Saya yang datang sangat terkejut kalau semua pesanan es lumut itu sudah jadi. Ya ampun Lisa, ini semua kamu yang bikin. Hebat banget, aku baru sebentar pergi. Kamu udah selesai semuanya, rapi dan banyak pula. Iya Bu Maya, saya semangat banget jadi saya langsung aja buat semuanya. Saya pikir biar ibu nggak capek-capek lagi. Aduh, kamu ini benar-benar bantu banget hari ini. Makasih banyak ya Lisa, kamu cepat belajar juga ternyata. Sama-sama Bu, saya juga senang bisa bantu. Tapi saya informasi sedikit biar lebih alami gitu rasanya. Wah, makin keren dong. Udah deh, sekarang ayo kita siap-siap. Kita bawa semua ini ke balai desa sebelum acaranya mulai. Mereka kemudian membawa es lumut yang sudah jadi itu ke acara desa. Dan Maya tidak tahu kalau es lumut itu dibuat menggunakan lumut asli. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak sekalian, sekarang kita rayakan momen ini dengan minum bersama. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Semua warga mengangkat botol es lumut mereka, membuka tutupnya dan mulai meminum. Hanya beberapa detik berlalu, sejumlah wajah-wajah kemudian berubah. Ya ampun, ini apaan sih? Maya, ini apaan? Kamu kasih kita makan lumut dari tembok? Tenang dulu, tenang. Bu Maya, tolong jelaskan ini semua maksudnya apa? Apa maksudnya Bu? Saya nggak ngerti. Ini resep es lumut yang biasanya saya buat. Saya sendiri belum sempat nyicip hari ini. Ini jelas bukan jelly, ini benar-benar lumut Maya. Saya bisa lihat akar-akarnya, licin dan amis pula. Ini bukan minuman sehat, ini sabotase. Kamu mau racuni warga desa ya? Enggak, Pak, saya nggak mungkin sengaja kayak gitu. Saya tadi cuma angkut sebentar. Semua tadi dibantu sama Lisa. Lah, emang kenapa? Kan Bu Maya bilang teksturnya kayak lumut. Jadi saya pikir lebih bagus kalau pakai lumut asli. Saya juga udah tambahin aci biar kenyal kok. Ya Allah, jadi kita beneran makan lumut tembok. Bu Maya, ini fatal. Warga bisa sakit. Ini bisa dilaporkan ke pihak yang berwenang. Saya bener-bener nggak tahu Pak, sumpah. Saya kira itu jin yang saya rebus tadi pagi. Iya Bu, saya yang salah. Saya waktu itu lihat lumut di belakang rumah. Terus saya pikir, wah ini bisa jadi tatang es kayaknya. Soalnya warna hijaunya bagus banget. Terus kalau dikasih sirup tuh kelihatannya seger. Saya kira nggak bakal kenapa-napa. Jadi, beneran itu lumut beneran, bukan dari bahan jeli atau rumput laut yang kamu bilang itu. Iya, bener lumut Pak RT. Saya petik sendiri dari tembok belakang rumah. Terus saya cuci bersih, saya rebus juga, tapi ternyata tetap aja. Ya itu mah lumut, bukan makanan. Ya Allah Lisa, kamu tuh polos apa bodoh sih? Tapi si Lisa ini dari dulu emang rada-rada ya. Lugu banget sampai mikir lumut itu bisa jadi cemilan. Saya juga ikut salah. Maya, kalian berdua bisa saja dilaporkan ke polisi karena ini. Jangan Pak, saya nggak ngerti apa-apa soal hukumnya, cuma pengen bantu Mbak Maya. Saya beneran nggak tahu kalau lumut itu bisa berbahaya. Mereka semua suka banget sama es lumut buatan kalian. Saya kira itu jeli pandan. Cukup. Ibu-ibu dan bapak-bapak tenang saja dulu. Kami para perangkat desa sudah berdiskusi. Karena mereka sudah jujur dan mengakui kesalahan, dan juga karena tidak ada korban yang mengalami kondisi yang serius, maka kami tidak akan membawa perkara ini ke rumah hukum. Tapi kalian tetap harus bertanggung jawab. Kalian berdua akan dikenai sebuah denda, sejumlah uang yang nantinya diserahkan ke para bendahara desa. Dan sebagai bentuk tanggung jawab moral, kalian harus membagikan es lumut gratis setiap hari Jumat selama 6 bulan ke depan. Hah? Masih es lumut Pak? Tapi pakai bahan yang aman Lisa, bukan lumut tembok. Baik, kami terima. Kami akan jual es lumut dengan bahan yang aman dan sehat. Kami janji, kami akan belajar lebih baik lagi soal bahan makanan. Gitu dong. Kalau dari awal kalian itu ngomong tirus terang, masalahnya itu nggak bakal seruit ini. Tapi saya salut sih, Lisa dan Maya masih mau ngaku di depan kita semua. Ya benar, walaupun idenya nggak masuk akal, tapi niatnya sebenarnya mulia ya. Makasih semuanya, tapi benar deh. Kalau kalian tahu betapa susahnya Maya hidup sendirian, mungkin kalian juga bakal lakuin hal konyol kayak saya. Saya cuma pengen bisa mandiri, nggak bergantung sama siapa-siapa lagi. Tapi ternyata saya malah bikin kacau. Yang penting kalian belajar dari ini semua ya. Desa kita bisa makmur kalau warganya itu jujur dan saling membantu, dan nggak cari jalan pintas. Oke, sekarang semua bubar dan jangan lupa minggu depan hari Jumat pertama kita makan es lumut bareng ya. Tapi yang sehat, jangan yang bisa bikin tumbuh jamur di lidah. Terima kasih.